Punya BTC, ETH, XRP, SUI, buset banyak banget. Tahu Aster, Hipe, SUI. Sebenarnya di proyek-proyek udah lumayan banyak, udah lumayan semua. Proyeknya udah lumayan semua, teman ya. Cuma Hipe itu juga lumayan ya, Hipe ya DEX-nya itu. Tapi yang keliru jangan 10% di BTC ya. BTC harusnya lebih gede. Kalau buat amanin ya. Itu untuk long ya, kita bicara untuk long ya. Lebih besar di BTC. Kenapa gue bisa gitu? Kan BTC udah market cap gede bang. Kalau kita misalkan beli cuma 1 sampai 10 juta doang, itu kita dapat apaan? Sekarang lu gak usah mikir kayak gitu men. Lu lihat deh ya di apa blockchain center. Lu bisa perhatikan di blockchain center. Lu ketik di Google tuh blockchain center. Lu bisa perhatikan dari ATH sampai sekarang Bitcoin udah naik berapa? Udah turun berapa terus naiknya berapa? Lu compare dengan pergerakan altcoin. Wih, jauh men. Jauh. Jauh banget. Jedanya tuh jauh banget. Bitcoin turun di sekitar dari ATH misalkan kayak tahun kemarin di 64 63 64 ribu lah ya anggaplah seperti itu. Dia terjun di level 15 ribu US dollar. Otomatis dong altcoin rontok serontok-rontoknya, ya kan? Nah, ketika Bitcoin saat ini nyentuh di New ATH, bahkan saat ini aja per hari ini Bitcoin masih tinggi loh ya di 100 ribu lebih. Lu perhatikan, altcoin naik nggak ke ATH-nya yang kemarin? Nggak ada men. Nah maksud gue jeda itunya ya, selisihnya itu terlalu besar. Nah itu alasan kenapa buat teman-teman ya aset banyakin di Bitcoinnya. Itu alasannya. Bukan karena Bitcoin udah mahal bang, Bitcoin udah market cap gede, bukan itu, tapi jeda pembalikan harganya itu loh. Altcoin sama Bitcoin tuh jauh banget. Ya ini bisa lu catat dah, ya. Oke, kita akan coba cek untuk Pengu. Pengu di time frame 1 hari cuy, sebentar. Duh kopi gua habis cuy. Sebentar ya, gua cek dulu nih Pengu nih. Wih, udah 1 jam lebih loh. Nggak terasa ya, udah 1 jam lebih teman-teman. Kalian kalau pengen ngobrol-ngobrol ini apa namanya kripto ya, lu masuk aja di grup tele gua ya. Gue sebenarnya itu kalau lagi luang gitu ya, gue pengen ngobrol-ngobrol kan itu di Telegram kan bisa gitu, kita ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, temen ya. Ngobrol-ngobrol kripto kayak apaan kayak ya, ngobrolin apa? Yang penting jangan ngobrolin janda aja ya. Oke oke ya, kita langsung aja digaskan ini ya si Pengu seperti apa kondisinya. Nah, ini Pengu juga sama kayak PP. Kayak lain-lainnya lah. Cuma di sini gue melihat kayak turbo tadi juga sama ya kayak Pengu ini. Cuma tapi di sini bedanya kalau kalau si Pengu ini nggak terlalu ya jauh juga sih ya. Suwe banget. Tapi paling nggak di sini Pengu punya ini ya, ini support kuatnya Pengu ya. Jadi kalau memang Pengu ini masih bisa kebanting, potensi Pengu kebanting di sekitar kepala 14 atau separuh harga dari sekarang ya. Enggak separuh harga sih. Ya 30-40%an lah ya. Itu bisa ke sini, teman. Ya. Nah, untuk short ini harap hati-hati ya, cuy. Ya, nggak hanya Pengu tapi hampir seluruh altcoin. Ini rata-rata untuk short term akan ada kenaikan tapi bukan berarti itu suatu recovery ya, cuy. Itu bukan suatu recovery yang gue lihat gitu. Ya, jadi harap hati-hati. Nah, yang gue lihat di sini untuk volume Pengu itu masih sangat kecil, men. Nih lihat ya, demandnya masih sangat kecil. Rata-rata masih jualan semua. Tapi di sini stok heresinya ini benar-benar udah over sold ya. Lu ini kayak gini nih ya. Sebentar gua akan kasih tanda jadi lu bisa lihat. Dia udah oversold, men. Tuh. Lu bisa lihat ya yang gua kasih tanda merah ini. Dia udah oversold. Jadi sebenarnya untuk kalau kita compare ya Pengu, PP terus sama EGLD terus tadi Turbo
ini Pengu lebih lebih ini ya, lebih safe lah ya, lebih safety ya kalau gue lihat dari pergerakan marketnya ya. Ini kita tinggal tunggu confirm, demandnya ada, dia pull langsung ngepush ini harganya ini. Cuma sekarang pertanyaannya, demandnya ada nggak bang? Nggak ada demandnya men. Demandnya kecil banget suwe. Ya ini agak rawan karena EMA sama moving average-nya masih menjadi suatu resisten dari pergerakan candle ya. So jadi gue pikir ini untuk short term mungkin masih bisa naik untuk short term ya. Tapi naik pun gue nggak jamin ini naik besar nggak ya, karena demandnya belum ada men. Demandnya belum ada. Adapun naik, gue pikir naik tipis ataupun dia lebih cenderung bertahan, itu aja sih. Itu yang gue lihat ya. Stok ini stok RSI di time frame 4 jam sebentar. Nah nih ya, di time frame 4 jam lu bisa perhatikan stok RSI-nya ini ada chance naik sedikit lagi tuh. Nih, dikit lagi baru dia akan gini ya. Jadi dia masih ada chance untuk naik sedikit lagi gitu tuh. Ya, daripada naik sedikit lagi ya mending tunggu turunnya aja, ya kan? Sebentar. Nih. Ya, gue pikirin dia akan ngebidik level ini nih, teman-teman. Kalau tadi masih ada chance untuk naik ya, ini akan ngebidik level sini. Tipis, tipis karena dia kan udah naik lumayan. Ini akan ngebidik level sini tipis ya. Kalau gue sih, lu berani masuk gak bang? Enggak, gue gak berani. Gue mending tunggu koreksinya aja deh. Karena apa? Koreksinya ini nanti kalau nggak di area supportnya sini, ini kalau misalkan jebol dia bisa lanjut ke bawah men. Jadi antara kalau kita compare antara kenaikan sama koreksinya, ini lebih gedean koreksinya gitu loh. Jadi gue nggak mau ambil resiko karena ya market masih gini-gini aja gitu loh cuy. Bitcoin aja masih kebanting-banting, geopolitik juga masih panas ya kan. Tuh, ya. Jadi gue lebih nggak mau ambil resiko ya dengan kenaikan di tipis. So gue pikir ini gue lebih nunggu di sekitar kepala 2 aja deh ya, kepala 2 atau enggak di sini nih 1,9 itu lebih aman sih kalau menurut gue ya. Di kepala 2 ini lebih aman. Ini dia akan ngebreak level 22 nih cuy ya untuk short termnya ya. Gue pikir dia akan ada kenaikan sampai situ nih. Dia akan ngebreak level resisten ini nih di 0,22 itu untuk Pengu. Oke, jadi seperti itu ya teman untuk Pengu ya. Kalau gue sih mending nunggu ya teman ya, nunggu biar turun dulu aja ya, karena marketnya masih gini sih, masih rawan. Ini kayak model-model untuk short termnya itu akan dipush dikit gitu ya, habis itu dibanting gitu. Gue ngerinya gitu, yang gue ngeri gitu seperti itu. Oke teman ya. Karena ini tadi ini masih yang belum banyak ya, masih banyak yang belum. Dari Mas Log Channel ini tadi request ETH ya. Terus dari Mas Rizal SPL, dari Mas Wijaya Ena, dari M Fakih Zia Hyperliquid ya. Sempet belum ya teman ya, belum gue cek. So mungkin kita lanjut di next live streaming teman, karena ini udah 1 jam lebih ya, hampir 1 jam setengah ya. Mungkin kita lanjut di next live streaming teman ya. Ya jadi itu ya teman ya. Jangan lupa untuk teman-teman gabung di grup tele atau enggak lu follow akun GetLive gua agar lu nggak ketinggalan untuk lu bisa nggak ketinggalan lah untuk acara live streaming gua ya teman. Dan buat teman-teman yang mau gabung di grup tele silahkan ya, linknya ya. Kalau misalkan linknya itu kadang ada yang tanya bang itu linknya kadaluarsa katanya. Lu bisa DM gue langsung aja ya, nanti gue langsung kirimin ke lu. Jadi ya seperti itu ya teman ya, karena ini udah 1 jam lebih cuy, hampir 1 jam setengah. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir ya di acara live pantau-pantau market crypto. Dan gue live pantau-pantau market crypto itu 1 minggu 3 kali ya teman ya, 1 minggu 3 kali ya. Kapan bang gue nggak bisa jadwalin, pokoknya waktunya itu se-free gue ya.